Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden yang saya muliakan, Bapak-Bapak Menteri, Bapak-Bapak dari Dewan Perwakilan Rakyat, segenap para budayawan dan budayawati yang saya cintai. Pertama kali saya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Kongres Kebudayaan Indonesia yang insya Allah akan memberikan warna dan harkat baru bagi masa depan kebudayaan Indonesia. Dan sebagai wakil dari segenap budayawan yang hadir dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden dan pemerintah Republik Indonesia karena Kongres Kebudayaan Indonesia yang telah berlangsung selama 4 hari ini benar-benar menjadi ajang kreativitas tentang bagaimana Indonesia ke depan. Kalau saya boleh melaporkan kepada Bapak Presiden, pada tahun 1960 datanglah seorang rektor dari Mesir, yaitu rektor Universitas Al-Azhar yang namanya Profesor Mahmud Saltut, yang negerinya 70% terdiri dari tanah gersang. Begitu beliau datang ke Indonesia, beliau kaget. Kenapa? Beliau melihat gunung biru berselendang awan di Indonesia. Beliau melihat gunung biru berselendang awan, melihat padi menguning laksana permadani keemasan, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai buih-buih putih laksana kapas menciumi bibir pantai, dan di pantai-pantai yang lain daun-daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Profesor Mahmud Saltut, walaupun beliau bukan penyair, akhirnya muncul dari hatinya rumusan Indonesia yang sangat indah. Apa katanya? Beliau berucap dalam bahasa Arab kepada Presiden Soekarno, Indonesia qit'atum minal jannah nukilat ilal ard. Indonesia adalah serpihan potongan sorga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Kemudian beberapa tahun kemudian kita baru menyanyikan, orang bilang tanah kita tanah sorga. Dalam diskusi-diskusi atau kuliah-kuliah di Kongres Kebudayaan Indonesia ini, seperti terdapat simpulan bahwa tanah air yang subur dan indah, kalau ingin tetap subur, makmur dan indah, harus diurus oleh hati yang indah dan budi pekerti yang indah. Dari sinilah kami kaum budayawan, Bapak Presiden, sangat bertekad bagaimana Indonesia ke depan itu bisa mengejar semua ketertinggalan, sehingga kami bukan hanya sekedar sejajar. Kalau bisa ditakdirkan oleh Allah, kami harum di tengah-tengah kebudayaan dunia. Tapi untuk sampai ke situ, kita tentu butuh hati yang santun dan indah, hati yang bersih dan indah, supaya tidak terjadi cekcok, fitnah, ujaran kebencian di antara kita yang membuat kita bisa diadu domba. Dombanya sudah ada di ladang-ladang, tidak pernah berkelahi. Kenapa? Saya manusianya yang berkelahi. Ini juga adalah persoalan kebudayaan. Tapi kita tidak perlu mengimpor dari luar negeri, karena nenek moyang kita yang berada dari tanah Bugis, Makassar, itu punya ucapan yang sangat indah, Pak Presiden. Katanya,
Akinenna wa patujuko momadeceng kalau ingati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Hati yang indah. Hati yang indah. Tolong keplok, saya hanya diberi waktu 5 menit itu. Ya. Tolong jangan keplok lah. Kesimpulannya, hati yang indah, hati yang bersih, yang diselimuti oleh kemuliaan, hati yang diselimuti oleh gagasan kebudayaan yang indah, tidak punya waktu kita untuk berkelahi, tidak punya waktu untuk saling berfitnah, tidak punya waktu untuk jelek-jelekan orang lain. Inilah Indonesia ke depan. Karena itu, dari sinilah kita, dari hati yang bersih ini, budaya kita ke depan adalah budaya akal sehat kolektif. Bahwa antara yang satu sama lain tidak ada waktu untuk bertengkar. Yang ada adalah kebersamaan dalam memuliakan rakyat dan memerdekakan rakyat dari segala macam ancaman. Insya Allah, kalau kita benar-benar kreatif dan kebetulan ada sahabat saya dari Badan Ekonomi Kreatif di sini. Kreativitas kita harus tunjukkan keluar dan kita harus merasa malu kalau kita tidak kreatif. Akhirnya kerja keras tidak hanya cukup dengan janji-janji. Ada sebuah puisi yang indah, ya, yang bunyinya begini. Ini tidak untuk siapa-siapa, untuk budayawan sendiri, untuk intelektual sendiri, yaitu bunyi puisi itu begini. Telur. Dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan 2 kalimat berhikmah. Yang pertama dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, mengatakan demikian ketika mengucapkan pidato Vivere Pericoloso tanggal 17 Agustus 1964. Apa kata Pak Karno? Kata beliau, saudara-saudara sebangsa setanah air, salah seorang penyair kita, Khairil Anwar namanya, mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kagum kepada kalimat ini, saudara. Soekarno juga ingin hidup 1000 tahun. Tapi mana mungkin, 100 tahun saja belum mungkin. Walaupun demikian, cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati bangsaku, di hati rakyatku, aku yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Yang kedua adalah ucapan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta. Beliau mengatakan pada zaman Jepang, daripada Indonesia kembali menjadi tanah jajahan, lebih bagus tenggelam ke dalam lautan. Akhirnya kepada Bapak Presiden, kalau kita membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Kepada para budayawan, saya ingin menyampaikan, daripada kita merasa benar di jalan yang sesat, lebih bagus merasa sesat tapi tetap di jalan yang benar. Akhirnya, Jakarta cintaku, budayawan sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.